Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan OOP pertemuan kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Oke, bisa diakhiri. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah mulai materi tentang OOP ya. Setelah kemarin kita sudah bersama-sama membaca RPS dan kontrak kuliah selama 1 semester ke depan. Langsung saja, sebentar. Sudah tampil belum ya? Belum ya? Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan pelajari materi pertama sekaligus materi kedua, yaitu pengantar OOP. Oke, yang kita pelajari hari ini apa saja? Yang pertama adalah pemrograman terstruktur atau prosedural dengan pemrograman berbasis objek. Kemudian objek itu apa, komponen objek itu apa, kelas, kemudian bagian-bagian OOP, dan juga karakteristik objek. Untuk hari ini teori dulu ya, karena praktikumnya kalau kami lihat kemungkinan minggu keempat atau minggu kelima. Nanti coba kita cek lagi seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Dava. Bisa bisa di-unmute, Mas. Iya, Pak. Oke, sudah sarapan belum, Mas? Belum, Bapak. Oh, belum sarapan. Ya, Kok belum sarapan? Kenapa ini? tidak terbiasa, Pak. Oh, tidak terbiasa. Tapi sudah lapar atau belum? Belum, Pak. Oh, belum lapar. Oke. Berarti pas ya kalau saya kasih gambar ini tidak ngiler ya, berarti ya. Oh, enggak, Pak. Aman. Nah, ini tahu makanan apa ini? Nasi goreng pakai telur. Ya, betul sekali. Nasi goreng pakai telur. Mas Dava, apakah pernah membuat nasi goreng sendiri? Pernah, Pak. Pernah. Bagaimana caranya, Mas? Bisa diceritakan kepada kami caranya membuat nasi goreng? Yang pertama tumis garlic, bawang Bawang. sama bawang putih, bawang merah, Mm-mm. terus ditambahin garam dikit, terus kalau telurnya dicampur langsung itu aja apa diceplokin ke gorengannya, Mm-mm. dikasih nasi, diaduk dulu, diratain dulu, Mm-mm. dikasih garam, saus, kecap, gitu sih, Pak. Oh, begitu. Oke, terima kasih. Berarti membuat nasi goreng ala-ala Mas Dava seperti itu ya. Oke. Kalau Mbak Balkis bagaimana? Apakah pernah membuat nasi goreng juga? Pernah, Pak. Bagaimana caranya? Bumbu-bumbunya dihalusin dulu, bawang putih, bawang merah. Hmm? Terus kalau saya biasanya nasi gorengnya kayak di mix dulu sama bumbu yang tadi udah dihalusin. Oh, gitu. Oke. Terus? Terus baru digoreng, Hmm? terus ditambahin saus sama kecap sesuai selera, baru Hmm? telur. Oke, berarti membuat nasi goreng ala-ala Ibu Balkis seperti itu ya berarti ya. Oke, teman-teman semuanya mungkin kebanyakan sudah pernah membuat nasi goreng ya. Apa hubungannya sama OOP, Pak? Oke, kita cek dulu. Membuat nasi goreng secara garis besar kita pasti harus mempersiapkan nasinya dulu. Betul? Kalau sudah, kita siapkan bumbunya. Kemudian kalau mau kasih telur, dikasih telur. Nyalakan kompornya, goreng nasinya. Akhirnya jadilah nasi goreng. Seperti itu ya tadi. Kalau Mbak Balkis sama Mas Dava secara garis besar seperti ini ya. Betul? Iya, Kak. Oke. Iya, Pak. Kalau misalkan itu tadi kan membuat satu porsi. Kalau misalkan setelah membuat
satu nasi goreng, ternyata orang tua di rumah, kok ada aroma enak sekali, tolong saya dibuatkan nasi goreng lagi. Berarti apakah teman-teman nih sudah matang satu porsi, akan mengulangi langkah-langkah ini. Siapkan nasinya dulu, kemudian bumbunya, baru kemudian telur ayamnya dipersiapkan, kompor, kemudian digoreng, baru jadilah nasi goreng. Apakah seperti itu? Gimana? Kalau bikin lebih dari satu porsi, berarti kan satu porsi diselesaikan dulu, baru bikin yang porsi kedua. Kita sudah bikin 2 porsi, ternyata tetangganya Mbak Balkis, tetangganya Mas Dava pengen nasi goreng juga. Berarti Mbak Balkis sama Mas Dava mengulangi lagi, mempersiapkan nasi dulu, kemudian mempersiapkan bumbunya, telur ayamnya, kemudian kompor, kemudian digoreng, baru jadilah nasi goreng. Seperti itu ya kalau bikin lebih dari satu ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan abang-abang nasi goreng seperti itu, kira-kira mereka akan kempor duluan. Tahu kempor ya? Capek, mereka akan capek duluan. Kenapa? Mereka harus mempersiapkan nasinya dulu, terus bumbunya mereka harus mengoncek itu, bahasa Indonesianya apa ya? Mengupas. Mengupas bawangnya, kemudian mempersiapkan telur ayamnya, nyalakan kompornya lagi, digoreng, baru nasi goreng. Seperti itu. Tentu langkah-langkah ini tidak akan efektif. Bagaimana kalau begini? Nasi, bumbu, dan telur ayamnya sudah dipersiapkan, jadi sudah ada banyak dulu. Baru kemudian nanti ambil sebagian nasi, ambil sebagian bumbu, ambil sebagian telur ayam, kemudian nyalakan kompornya, kemudian baru goreng nasinya, jadilah nasi goreng. Kalau ada pesanan nasi goreng lagi, ambil lagi nasinya, bumbunya sudah ada yang sudah tersedia banyak, kemudian telur ayam, baru kemudian nyalakan kompor, goreng nasinya, kemudian jadilah nasi goreng. Kalau abang-abang nasi goreng, kebanyakan pasti akan memilih yang di sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri hanya dinikmati sendiri, mungkin bisa langsung seperti itu. Tapi kalau pesanannya nasi gorengnya ada banyak, pasti dia akan memilih yang sebelah kanan. Ada bayangan ya teman-teman ya, atau masih bingung? Sudah ada, Pak. Tidak ada bayangan ya, jadi yang langkah-langkah di sebelah kiri, jadi itu langkah-langkahnya dari langkah ke langkah diselesaikan dulu. Jadi nasinya kalau belum ada, nanak nasi dulu. Kalau sudah, siapkan bumbunya. Kalau sudah, kasih telur ayam sampai digoreng jadi nasi goreng. Kalau mau bikin lagi, mengulangi dari awal, mempersiapkan nasi dulu. Kemudian mengupas bumbunya, mempersiapkan bumbunya, goreng telurnya, baru jadikan nasi goreng. Tapi kalau yang di sebelah kanan, teman-teman, nasinya itu sudah ada banyak. Nasinya sudah ada stoknya, bumbunya juga sudah ada, telur ayam juga tinggal ambil saja. Baru ketiga bahan ini dijadikan satu, dimasukkan ke dalam kompor yang ada wajannya, digoreng, jadilah nasi goreng. Sudah tahu ya bedanya ya? Yang di sebelah kiri, itu analogi dari bahasa pemrograman terstruktur atau prosedural. Yang di sebelah kiri ya, jadi mempersiapkan satu demi satu, langkah-langkahnya urut dari atas ke bawah. Itu yang kita anggap sebagai bahasa pemrograman terstruktur. Sedangkan yang di sebelah kanan, kan nasinya sudah ada banyak, kita tinggal ambil nasinya. Bumbu sudah ada banyak, kita ambil bumbunya. Telur ayam juga sudah banyak, telur ayamnya tinggal kita ambil. Baru ketika objek tersebut dimasak, jadilah nasi goreng. Kalau mau bikin lagi, tinggal ambil nasinya, tidak mempersiapkannya seperti yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, mohon maaf. Yang sebelah kanan ini adalah analogi dari bahasa pemrograman berorientasi objek. Objek-objeknya adalah nasi, bumbu, dan telur ayam. Sampai sini sudah ada bayangan atau belum? Udah ada, Pak. Udah, Pak. Sudah ada. Oke, bisa dibedakan ya, yang mana bahasa pemrograman terstruktur, mana yang bahasa pemrograman berorientasi
objek. Kalau kemarin teman-teman mendapatkan mata kuliah algoritma pemrograman dasar di semester 1, itu adalah bahasa pemrograman terstruktur. Kenapa dikatakan terstruktur? Mulai dari pagar include IOStream sampai tutup kurung kurawal di paling bawah, itu programnya dibaca dari atas ke bawah. Tidak ada objeknya. Jadi kalau misalkan mau membuat C-in, C-out-nya, teman-teman tinggal mengetikkan, tidak membuat tidak membuat objek. Jadi kalau misalkan ingin memasukkan karakter ya, C-in itu ya, harus diketikkan C-in 1, C-in 2, seperti itu. Nanti goalnya misalkan nih Mas Fajar membuat aplikasi sederhana terkait data karyawan ini. Ini ya, teman-teman lihat di sini ada beberapa tombol ya. Tombol ini mulai dari tambah data, simpan, edit, hapus, batal, keluar. Ini pasti ada codingnya, teman-teman. Kalau kita pakai bahasa pemrograman terstruktur, untuk skripnya membuat tombol tambah data, ini kita harus mengetikkan beberapa baris, entah 5 atau 10 baris. Begitu juga simpan. Ada sekitar 5 baris, anggap aja 5 baris. Yang edit, ini ada 5 baris juga. Kalau misalkan ini dianggap satu tombol itu ada 5 baris, ada 6 buah tombol, jadinya ada berapa baris, teman-teman? 6 kali 5 ya berarti 30 baris. Tapi kalau pakai Object Oriented Programming, pakai OOP, tambah data, simpan ini, teman-teman tidak perlu membuat dari awal. Ada yang namanya tombol dari library. Maksudnya library seperti apa? Teman-teman akan mengetahuinya waktu sudah praktikum nanti. Jadi tombol ke-6 tombol ini sebenarnya asalnya dari satu tombol yang sama. Hanya saja nama-nama tombolnya dibedakan, aksi tombolnya dibedakan, fungsinya dibedakan masing-masing seperti itu. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi seperti ini, kalau menggunakan bahasa pemrograman terstruktur, tentu akan membutuhkan banyak sekali codingan. Satu, kalau codingan banyak, pasti waktunya butuh lebih besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pasti teman-teman kalau ada errornya mencarinya harus satu-satu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau itu tadi pakai bahasa pemrograman terstruktur ya, jadi dari awal, dari teks data karyawan simpan sampai nanti ada tabel di bawahnya ini, codingnya satu-satu teman-teman. Tapi kalau OOP, teman-teman tinggal ambil dari library, ambil dari perpustakaannya. Jadi ada yang namanya button, ada ini kayak text box isian ini ya, itu tinggal ambil dari library, tinggal nanti dibedakan namanya, dibedakan fungsinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Masih belum ada, Pak. Apakah sudah cukup jelas analogi saya tadi nasi goreng dan juga software ini? Jelas, Pak. Ada bayangan? Ada, Pak. Jadi kira-kira yang bahasa pemrograman terstruktur seperti apa nih? Mas Fajar bagaimana? Analoginya tadi ini nasi goreng. Kalau terstruktur bagaimana? Kalau terstruktur sih, Pak, jadi harus banyak lagi kalau mau nambah input data harus banyak lagi codingan. Terus kalau yang orientasi ya tinggal tambah-tambah aja di aplikasinya gitu, Pak. Ya, betul. Jadi yang bahasa pemrograman terstruktur, jadi dia harus coding dari awal step by step, langkah demi langkah. Kalau yang OOP, langkah demi langkahnya bisa dihemat ya, karena kita kalau misalkan butuh tombol, ibaratnya tombol itu adalah nasi. Butuh teks, box isian teks itu misalkan bumbu. Kita tinggal ambil dari library-nya. Jadi sudah mempersiapkan ada banyak dulu. Tinggal kita seret saja, tinggal kita gunakan. Jadi contohnya seperti ini.
Gitu ya teman-teman ya, kita bahas satu persatu. Bahasa pemrograman terstruktur atau prosedural, ini seperti gambar yang tadi di sebelah kiri, instruksinya dilakukan langkah demi langkah. Jadi kalau kayak kemarin teman-teman membuat program C++, ya betul ya pakai C++ ya kemarin ya, itu pasti Bapak. mulai dari pagar include, IOStream, kemudian sampai int main, buka kurung sampai tutup kurung, itu programnya dibaca dari atas baris pertama sampai baris terakhir. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang namanya modularisasi. Modularisasinya dalam tingkat fungsi. Masih ingat yang namanya fungsi? Masih ingat ya? Prosedur atau fungsi. Dapatkan kemarin waktu praktikum? Atau sudah lupa? Dapat, Pak. Dapat ya? Oke. Nah, fungsi ini disebut sebagai prosedur atau subrutin atau function. Contoh dari fungsi yang saya gambarkan di sini, contoh fungsinya adalah ini. Digoreng. Ada fungsi yang namanya digoreng di sini. Nasinya digoreng. Jadi merubah inputnya adalah nasi, bumbu, dan telur ayam. Ada fungsinya di sini, ada prosedurnya digoreng kalau sudah outputnya adalah nasi goreng seperti ini. Jadi kalau bahasa pemrograman terstruktur, tadi apa yang pertama dilaksanakan step by step, kemudian ada prosedurnya, kemudian programnya itu linear, dibaca dari atas ke bawah, dari top ke bottom, mulai dari baris pertama sampai baris terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini, pemrograman terstruktur atau prosedural ini? Masih belum ada, Pak. Dan jelas ya? Oke, saya lanjut dulu. Mengapa prosedural? Kelebihannya apa? Yang pertama, bahasa pemrograman terstruktur to the point. Apa yang kita mau langsung kita ketikkan barisnya. Jadi kalau mau nasi, ya udah diketik cout nasi. Kalau mau membuat inputan ke dalam sebuah variabel cin, variabel apa? Yang pertama, to the point. Kemudian yang kedua, simple dan mudah diimplementasi oleh compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter adalah contoh dari, contohnya adalah Dev C++, Turbo C++, Borland C++, Microsoft Visual C++, seperti itu. Jadi softwarenya apa? Selain itu, maksudnya simple dan mudah diimplementasi ini adalah mudah dipahami, mudah dipelajari bagi teman-teman yang masih baru belajar bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, mudah ditelusuri. Errornya mudah dicari, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada error, pasti akan ada merah-merahnya. Tinggal kita klik, oh ternyata di baris nomor ini ada errornya. Dan dia membutuhkan sedikit memori. Karena dia tidak pakai yang namanya dari library itu tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Saya next dulu, ini masih teori. Sekali kalau teori. Oke, tadi kan kita sudah mempelajari bahasa pemrograman yang terstruktur. Kemudian pemrograman berorientasi objek itu apa? Dia menyusun semua kode program dan struktur data sebagai objek. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini. Ini. Nasi, bumbu, dan telur ayam kita anggap sebagai objek. Objek di sini apa? Jadi di sebuah pemrograman itu ada library-nya, ada yang namanya perpustakaannya. Perpustakaan itu berisi kelas. Kelas itu apa, Pak? Nanti kita bahas ya. Jadi di sana ada sangat banyak sekali nasi, ada banyak sekali bumbu, ada banyak sekali telur ayam, tinggal kita tarik, tinggal kita pergunakan, tinggal kita pick, tinggal kita comot saja ke dalam kode programnya. Jadi kalau misalkan kita butuh nasi, kita tidak perlu coding nasi dari awal. Kita cukup ambil nasi dari library-nya saja.
Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau OOP seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Yang pertama ini apa sudah jelas? Jadi nasinya, telurnya, bumbunya tidak dideklarasikan, tidak disebutkan dari awal, teman-teman. Tapi kita tinggal ambil nasi dari library-nya nasi, bumbu dari library-nya bumbu. Kalau misalkan butuh telur, ya udah kita ambil dari library-nya telur. Library di sini anggap saja gudang. Seperti itu. Kita tinggal ambil, kita pergunakan. Butuh nasi lagi, kita ambil, kita pergunakan. Baru nanti ada fungsinya. Fungsinya digoreng itu tadi, jadikan satu, baru digoreng, jadilah nasi goreng. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait poin pertama ini? Masih belum, Pak. Ya jelas ya? Udah jelas. Oke. Contohnya tadi adalah nasi, bumbu, sama telur. Itu kita sebut sebagai objek. Objek adalah unit dasar dari sebuah program, kalau di OOP. Nah, objek ini menyimpan data dan perilaku atau behavior. Di sana tidak ada istilahnya variabel dan function. Mereka disebut sebagai metode dan atribut. Contohnya nasi. Nasi itu bisa digoreng kan ya? Bisa digoreng itu kita sebut sebagai metode. Kalau di bahasa pemrograman terstruktur disebut sebagai fungsi. Kalau di OOP disebut sebagai metode. Jadi ada istilah baru ya teman-teman ya. Ada objek, ada metode, nanti juga ada yang namanya atribut. Dan objek di sini dapat saling berinteraksi. Interaksinya bagaimana, Pak? Akan kita dapatkan dalam pertemuan 5 atau 6 seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Sudah jelas ya. Jadi seperti itu tadi, kalau membuat nasi goreng, kalau dari awal, dari atas ke bawah, mulai dari bagian terkecil sampai nanti bagian yang terakhir, itu disebut sebagai bahasa pemrograman terstruktur. Sedangkan kalau kita tinggal comot-comot saja, itu disebut sebagai pemrograman berorientasi objek. Next ya. Nah, kelebihan OOP apa, Pak? Yang pertama, representasi dunia nyata, yaitu kebutuhan dari program. Contohnya mendefinisikan user direpresentasikan sebagai objek. Contohnya tadi adalah nasi. Tadi kan representasi dunia nyatanya adalah nasi goreng ya. Kita ngambil nasinya, kita anggap sebagai objek. Karena apa? Membuat nasi goreng itu butuh nasi, butuh bumbu, butuh telur. Jadi dia merepresentasikan dunia nyata. Akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada yang namanya enkapsulasi. Waduh, enkapsulasi ini apa? Maksudnya di sini dia akan aman dari akses oleh bagian lain dan abstraksi data, menyembunyikan kerumitan data. Maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya nasi goreng, kalau yang membuat Mbak Balkis, dapurnya akan terlindungi dari tangannya Mas Fajar. Jadi yang bisa menggunakan nasinya Mbak Balkis ya cuma Mbak Balkis sendiri. Mas Fajar tidak bisa menggunakan nasinya Mbak Balkis. Bisa dipahami? Cara melindunginya kita pakai namanya enkapsulasi. Akan kita bahas 2 minggu lagi. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya reusability, mudah digunakan ulang. Jadi kalau misalkan nasinya butuh nasi, kita ambil lagi nasinya. Butuh telur, kita ambil lagi telurnya. Kemudian ada yang namanya skalabilitas dan ekstensibilitas. Program itu bisa dikerjakan lebih banyak lagi ya. Contohnya kalau tadi nasi goreng, Mbak Balkis itu bisa mengajak Mas Fajar menggorengnya. Kalau sudah dikasih izin. Izinnya bagaimana, Pak? Akan kita bahas nanti di tengah semester. Kemudian karena dia bisa digunakan bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang, dia mudah dikelola dan dapat kolaborasi, ada yang namanya framework. Framework ini akan dipelajari teman-teman semua di semester selanjutnya.
di bahasa pemrograman berbasis web dan mobile. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kelebihan OOP? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak Regina mungkin. Oh, belum ada. Mbak Regina, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Nah, jadi ini perbedaannya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi ke ini. Ingat ya, yang pemrograman terstruktur step by step dari atas ke bawah, dijalankan satu persatu, mulai dari mempersiapkan nasi, mempersiapkan bumbu, mempersiapkan ayam, dan kawan-kawan sampai akhir. Tapi kalau yang OOP, nasi itu objek, bumbu itu objek, telur ayam itu objek, kita ambil dari library, kita ambil dari Magicom, kita ambil dari kotak bumbu, kita ambil dari kotak telur ayam. Kemudian kita kasih aksi di sana, kita kasih metode di sana, itu digoreng sampai jadilah nasi goreng. Perbedaannya apa? Kalau bahasa pemrograman terstruktur atau prosedural, dia itu simple dan dia sangat unggul kalau dia dikerjakan secara individu, dikerjakan sendiri saja. Kalau OOP, dia cocok dikerjakan sebagai program skala besar yang dikerjakan banyak orang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang prosedural tadi, yang membuat nasi goreng, misalkan Mbak Balkis membuat nasi goreng secara prosedural, Mas Fajar tidak bisa membantu. Kalaupun bisa membantu, Mas Fajar harus membuat nasi goreng dari awal bersama-sama. Gampangnya dipelajari dulu satu persatu. Tapi kalau OP, misalkan Mbak Balkis yang mempersiapkan nasinya, Mas Fajar mempersiapkan telur ayamnya, Mbak Regina yang mempersiapkan bumbunya, dijadikan satu, kasih metode digoreng, jadilah nasi goreng. Itu bisa kalau OP. Ada bayangan teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Oke, objek. Sekarang kita belajar tentang objek ya. Bagian terkecil dari pemrograman OOP. Objek di sini adalah representasi sebuah item, unit, atau entitas individu dan dapat diidentifikasi. Contohnya apa, Pak? Tadi contohnya adalah nasi. Jadi misalkan Mbak Balkis punya library. Library-nya kita sebut, anggap saja Magicom ya. Di sini ada nasi ya. Ini nasi ya teman-teman ya, bukan telur ya. Nasi ya. Nasi. Kemudian, waktu Mbak Balkis ingin membuat nasi goreng secara OOP, dari library nasi ini, ambil salah satu. Nasi yang diambil sama Mbak Balkis ini, nasi satu centong, misalkan ya, kita kasih nama gitu ya. Tahu centong ya? Sendok nasi. Nasi satu centong. Ini disebut sebagai objek. Jelas? Jelas, Pak. Kalau misalkan lagi, misalkan Mas Fajar punya library, isinya adalah telur. Mohon maaf, bawang aja deh. Saya bilang telur kok gambarnya bawang. Iya, menggambar itu susah teman-teman. Ada library bawang di situ. Objeknya kita ambil salah satu. Misalkan kita butuh satu siung bawang untuk membuat satu buah nasi goreng. Nah, satu buah ini yang diambil tadi ini disebut sebagai objek. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini bisa real ataupun abstrak. Kalau real, contohnya tadi nasi, kemudian apa namanya, yang ada bentuknya. Kalau yang abstrak berarti tidak ada bentuknya, tapi dia adalah kata benda. Seperti itu ya. Saya next dulu.
Nah, komponen dari objek adalah ada dua, atribut dan metode. Ingat-ingat ya, komponennya objek ada atribut dan metode. Atribut, dia adalah data dalam sistem. Dia akan dimanipulasi oleh metode. Dan ini implementasinya atribut mungkin berupa objek lain atau rujukan ke objek lain. Kalau metode dapat memanipulasi atribut dalam sebuah kelas. Kelas itu apa, Pak? Nanti kita bahas lagi ya. Kemudian dia dapat memanggil operasi lain dalam kelas yang lain, dan dia menerima dan mengirim informasi atau pesan sebagai parameter. Contohnya begini, teman-teman. Ingat-ingat ya perjanjiannya, objek itu ada atributnya dan juga ada metodenya. Atribut dia adalah komponennya dari objek. Contohnya ini. Misalkan nasi. Nasi ya. Kita punya objek nasi ya, teman-teman ya. Nasinya kok besar banget, Pak. Kalau apa ya, aku nggak bisa gambar soalnya. Nasi di sini adalah objek. Jelas ya. Atributnya apa, Bapak? Nasi punya rasa nggak sih? Punya rasa? Ada, Pak. Ada rasanya ya. Nasi juga punya warna. Betul? Betul, Pak. Oke. Ini rasa dan warna ini kita sebut sebagai atribut ya, teman-teman ya. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kemudian setiap rasa dan setiap warna itu punya nilai ya, teman-teman ya. Atribut itu akan mempunyai sebuah nilai. Contohnya nasi rasanya bagaimana, Mas Fajar? Kalau dikunyah 23 kali ya manis, Pak. Manis. Waduh, ini beras premium ini kayaknya ya. Oke, Mbak Balkis, warnanya nasi warnanya apa, Mbak? Putih. Putih. Ada yang warnanya lain dari putih? Ada ya, beras merah dan kawan-kawan ya. Oke. Objek punya atribut dan atribut punya nilai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sudah jelas Nggak ada. ya tentang Jelas, Pak. atribut ya. Oke. Sekarang metode itu adalah sesuatu yang bisa merubah nilai dari atribut. Contohnya metode ini apa? Saya ganti tinta dulu. Metodenya misalkan digoreng ya. Biasanya ada ininya nih kalau metode. Nah, ketika nasi ini ketemu metode digoreng, nanti rasanya bisa berubah, teman-teman. Dari manis jadi gurih misalkan. Dari putih warnanya menjadi misalkan kecoklatan. Bisa dipahami antara atribut dan metode? Bisa, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau perlu diulang lagi? Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jadi objek itu pasti punya atribut dan metode. Atribut ini punya nilai tertentu. Dan nilainya ini bisa diubah oleh yang namanya metode. Seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Jadi tadi ngomongkan nasi goreng, Pak Agung jadi lapar. Teman-teman. Oke, nah ini representasi objek. Tadi sudah dijelaskan ya, nasi itu punya nama. Namanya ya nasi itu tadi. Punya atribut. Atributnya tadi contohnya adalah rasa dan warna. Dan mempunyai metode operasi terhadap objek. Objek ini apa ini? Objek ya, tipe ternyata Pak Agung di sini. Operasi terhadap objek. Contohnya tadi metode adalah digoreng itu tadi. Next ya. Nah, misalkan tadi di library-nya ada berbagai macam objek. Itu nanti membentuk sebuah kelas. Sekumpulan objek-objek yang sama.
Contohnya apa, Pak? Misalkan ini ada 3 buah objek. Yang warna hijau ini adalah nasi putih. Ini nasi kuning. Tahu nasi kuning ya? Ada yang belum pernah makan nasi kuning? Kemudian ini, misalkan nasi uduk. Nah, ketiga objek ini dia akan membentuk sebuah kelas. Kelasnya adalah nasi atau nasi-nasian. Jelas? Jelas, Pak. Contohnya lagi. Misalkan nih, aduh Pak Agung nggak bisa gambar ini. Anggap saja ini ayam ya. Anggap saja ayam ya. Ada ayam, objek ayam. Ada lagi objek itik. Tahu itik ya, bebek, tahu ya. Ada lagi objek yang namanya angsa. Ada objek ayam, objek itik, objek angsa. Kira-kira kelasnya apa ya yang mungkin ya? Hewan atau daging, Pak? Hewan, boleh. Unggas boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Contohnya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Contoh lagi. Apa ya? Contohnya di sini. Balkis. Kemudian Regina. Kemudian ada Bernard. Kira-kira kelasnya apa ya? Mahasiswa, Pak, atau Siswa, didik. Manusia. Jelas teman-teman? Kalau dulu teman-teman pernah mempelajari biologi, biologi kan ada yang membahas kelas, genus, spesies, dan kawan-kawan. Nah, itu hampir sama dengan ini. Makanya tadi dikatakan bahwa OOP merepresentasikan dunia nyata. Dunia nyatanya di sini contohnya tadi, dalam biologi seperti itu. Jelas ya teman-teman ya, kita akan pelajarinya lebih lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Oke, saya next dulu ya. Oke, semua objek dalam suatu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama, tapi nilainya dapat berbeda. Contohnya apa, Bapak? Misalkan begini. Ini misalkan adalah nasi kuning. Yang ini nasi putih. Ini nasi uduk. Ingat, ini semuanya objek ya. Objek punya atribut dan juga punya metode ya. Metodenya sekarang kita cek sebentar. Nasi putih punya warna apa, Mbak Balkis? Putih, Pak. Putih. Super sekali. Kalau nasi kuning, Mbak Salwa, warnanya apa ya? Kuning. Bukan merah ya? Kan. Nasi uduk warnanya apa, Mas Fajar? warnanya Ayo, pernah makan nasi uduk nggak? pernah, Pak, tapi lupa warnanya. Loh, Putih ke merah-merahan kayaknya, Pak. putih kemerahan. Oke. Teman-teman lihat di sini. Ini adalah kelas nasi ya. Objeknya adalah nasi uduk, nasi putih, dan nasi kuning. Teman-teman lihat atributnya mempunyai nilai yang berbeda-beda. Mereka semua mempunyai atribut yang sama, warna sama-sama punya warna, tapi nilai atributnya berbeda-beda. Ada yang warnanya kuning kemerahan, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Jelas teman-teman?
Jelas ya? Jelas, Pak. Tadi disebut sebagai semua objek dalam suatu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama, tapi nilai atributnya bisa berbeda seperti itu. Dan suatu objek tertentu merupakan instans sebuah kelas. Instans di sini apa? Bentuk nyata. Jadi bentuk nyatanya nasi adalah nasi uduk, nasi putih, dan nasi kuning seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Next dulu ya. Oke, nah teman-teman, ini adalah bagian-bagian dari OOP yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Mulai dari abstraksi, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, komunikasi antar objek. Abstraksi, nah ini, kemampuan memandang objek atau kelas dalam dunia nyata dengan beragam derajat kerincian yang bergantung pada konteks yang dihadapi. Jadi ini contohnya tadi nasi-nasinya, itu bisa kita abstraksi. Jadi pura-puranya nasi itu tadi dari dunia nyata kita implementasikan dalam OOP. Jadi yang harusnya nasi itu tidak bisa dimasukkan ke komputer, bisa kita anggap sebagai objek dan kelas, seperti itu. Enkapsulasi tadi contohnya, biar nasinya Mbak Balkis tidak bisa diakses sama Mas Dava contohnya. Bagaimana caranya? Kita enkapsulasi. Suatu teknik di mana data dibuat dalam suatu paket beserta dengan fungsi yang bersesuaian, dan ini biar bisa mengaksesnya hanya yang berkepentingan saja. Gitu ya. Kemudian inheritance, ternyata bisa ada yang namanya pewarisan teman-teman. Mewarisi atau menurunkan karakteristik objek lain. Maksudnya apa, Pak? Akan kita dapatkan di materi setelah UTS. Contohnya ini, nah, nanas, jeruk, apel, itu adalah kelas. Ternyata kelas nanas, jeruk, dan apel itu adalah turunan dari kelas buah. Ini sekilas saja ya, biar tidak bingung, karena ini masih materi selanjutnya. Kemudian polimorfisme mempunyai banyak bentuk atau rupa. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk memberi respon terhadap permintaan yang sama. Seperti itu. Contohnya ini, luasnya segitiga, luasnya lingkaran, luasnya bujur sangkar, ini pasti berbeda-beda. Seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Kita pelajari setelah UTS. Masih panjang ini perjalanannya. Dan ini, waduh, kok berantakan tulisannya. Ada yang namanya komunikasi antar objek, mirip dengan pemanggilan fungsi. Tapi dia punya sendiri, akan kita pelajari 2 minggu lagi. Contohnya ini, kita pelajarinya nanti saja, biar tidak bingung. Seperti ini, tadi objek punya atribut dan punya behavior atau metode, seperti itu. Contohnya atributnya nasi, nasi itu punya warna, punya rasa, dan nasi itu bisa punya metode digoreng, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Balkis, ada yang mau ditanyakan? Boleh minta balik ke slide yang terakhir tadi, Pak? Slide yang terakhir, yang ini. Contohnya objek sepeda. Iya. Kalau objek sepeda berarti metodenya apa, Pak? Contohnya begini. Objek sepeda itu metodenya dikendarai. Kemudian memutar rodanya. Mengerem. Contohnya itu. Atributnya apa saja? Ini contohnya pedal, roda, jeruji, warna, jumlah roda. Jadi nilainya antara objek yang satu dan objek yang lain bisa berbeda. Contohnya, objeknya yang bentuknya sepeda lipat dengan sepeda listrik pasti berbeda. Begitu juga dengan sepeda roda 2 dengan roda 3. Atributnya sama-sama punya roda, tapi jumlah rodanya bisa berbeda. Tapi mereka bisa dikasih metode, bisa dikasih aksi, dikendarai, ditambah kecepatannya, diganti giginya, atau mungkin direm.
Seperti itu. Begitu Mbak Bagis. Sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Kita akan mempelajarinya lebih rinci lagi di pertemuan selanjutnya. Mas Dava, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Pak dari saya. Sudah cukup ya? Oke. Yang Cukup. lain bagaimana? Mas Rahmat, nah ini belum saya sapa dari tadi. Mas Rahmat, Belum ada, Pak. sudah jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Jadi minggu ini masih belum ada praktikum ya, karena ini masih pengantarnya dulu, teoritis dulu, seperti itu. Oke, sebagai tugas rumahnya tidak perlu dikerjakan langsung ditulis gitu tidak. Tapi silakan dibayangkan nanti di rumah, kira-kira saya punya kelas apa, objeknya apa, atributnya apa, metodenya apa. Silakan nanti dipikirkan satu saja. Satu kelas punya ada beberapa objek ya. Misalkan dikasihlah 2 objek, nanti objeknya punya atribut apa, punya metode apa. Tidak usah ditulis, tapi teman-teman minggu depan akan saya tanyakan satu persatu. Gitu ya. Jadi teman-teman kira-kira kelas itu apa, objek itu apa, atribut apa, metode itu apa. Tidak perlu ditulis, tapi silakan dipikirkan. 5 menit saja, oh ternyata ada contohnya. Contohnya kelas itu ini, objeknya ini. Tinggal dipikirkan saja. Jelas ya? Bukan tugas sih, silakan nanti dipikirkan. Biar nanti teman-teman tidak overthinking hal yang lain, tapi overthinkingnya tentang OOP ya. Yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Kalau OOP ini kan yang tadi itu representasi dunia nyata ya, Pak? Betul. Nanti kalau sudah praktikum juga apa programnya nanti gimana, Pak? Bahasnya gimana, Pak? Jadi, teman-teman kemarin sudah mempelajari bahasa pemrograman dari C++ ya. Nah, C++ ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk mempelajari bahasa pemrograman yang nanti akan kita laksanakan selama 1 semester. Teman-teman nanti, contohnya tadi, apa namanya nasi goreng, representasi dunia nyatanya kan nasi goreng, menggoreng nasi goreng. Nah, itu bisa dijadikan OOP, contohnya ini tadi, langkah demi langkahnya ini, ada metode digoreng, objeknya adalah nasi, bumbu, dan kawan-kawan seperti itu. Nah, programnya pakai apa, Bapak? Programnya pakai Java. Teman-teman, di Spada sudah saya upload software Java NetBeans. Silakan diinstal dua-duanya, nanti bisa kalau misalkan nanti sudah waktunya praktikum, tinggal menggunakan itu saja. Jelas ya? Jelas Pak. Jadi sudah saya upload di Spada, tinggal di-download saja dan diinstal seperti itu. Bentar ya, saya stop dulu.